kita langsung udah bisa kabarin timnya gitu kali ya, yang mau bergabung silahkan bergabung. Oke, jadi siang ini Kak Stasia, Kak Jessica, kita akan membicarakan tentang si paling patuh. Ini bisa Kayaknya dilihat ya nanti layarnya. ya di layarnya sudah terlihat belum Kak Stasia, Kak Jessica? Sudah ya kayaknya ya, mudah-mudahan sudah, tampilannya sudah tampilan kok sih, tampilan ini ya, flyer kita. Jadi kita akan bahas mengenai si paling patuh. Patuh apa nih? Kamu waktu kecil pasti nggak patuh ya anaknya ya, Yul? Saya termasuk yang benar-benar patuh, Popi. Makanya Makanya masuk conduct and compliance ya, karena berusaha mempertahankan kepatuhan gitu. patuhannya itu Karena sakit gitu ya. benar. Waduh, ini patuh banget. Nah, kok si paling patuh kita kali ini bukan berarti wah kita ini paling, kalau kayu ini memang mungkin paling patuh, tapi bukan kita yang harus patuh banget tuh. Oh, Enggak, kali iya. kita memang mengambil tema kita bulan ini adalah si paling ya kan. Jadi ada si paling apa aja tuh kemarin ya. Si paling cuan lah, si paling apalah. Nah, kebetulan kita kondak, makanya kita si paling patuh. Tapi yang kita bahas sebenarnya adalah tata cara melakukan aktivitas yang living dengan comply gitu. Nah, emang seperti apa sih Kak? Chatnya tuh ada 3 itu yang tadi ya. Lanjut kita. Lanjut saja. Lanjut saja. Baik, mari kita mulai. Udah Ada siap ya? apa si paling patuh ini? Siap tidak siap harus kita mulai. Oke, Ayo baik. kita buka. Saya harap Kak Stasia udah siap di layar dan juga Kak Jessica juga pasti ya. siap nih. Oke. Oke, kita mulai Kakak. Why? Why dulu nih. Kenapa why? Why apa ini? Why? Kenapa? Mungkin Kak Francia bisa langsung nimbrung-nimbrung aja ya. Sebenarnya why ini adalah apa sih sebenarnya alasan teman-teman itu bergabung di Young Living? Apa? Kalau Yuni pikir apa nih kira-kira? Kenapa sih alasan pertama ketika kita pengen bergabung di Young Living itu kita tertarik sama apa sih? Kenapa kita berada di Young Living ini gitu? Tentunya Apa? tak lain tak bukan pasti, Papi. Dan aku yakin ini jawaban yang sama juga dengan Kak Jessica dan Kak Stasia tadi. Karena produknya pastinya, Papi. Iya. Benar, emang benar Kak Stasia, bahwa Kak Stasia tertarik dengan si produknya. Kalau tertarik dengan produk, kita buka coba, benar nggak itu alasannya? Produk kamu apa? Yang kamu tertarik ketika di Young Living itu apa, Yun? Pertama kali, karena yang pertama kali cium mungkin ya peppermint nih Papi juga. Kamu ikut-ikut loh. Saya juga peppermint. Pertama kali itu peppermint. Ini pencuri hati benar-benar pertama kali saya. Ya mungkin Kak Jessica, Kak Stasia boleh komentar apa sih produk yang menarik buat kakak-kakak sekalian. Tapi benar sih, biasanya ada orang, oh Young Living, apa sih? Oh essential oil, apa sih? Oh produk, kok bener ya, aromanya kok menyenangkan ya, dan sebagainya. Iya. Dan ternyata banyak hal-hal lain, hal baik lain yang diberikan oleh produk di Young Living. Apa tuh Pak? Apa Kak Stasia? Produknya apa Kak Stasia? Coba ya, kayaknya pasti ada di tasnya Kak Stasia. Atau enggak, setiap malam, setiap waktu pasti dibawa. Pasti dibawa, dioles yang diingat. Dan juga di diffuse. Oke, kita tunggu jawabannya ya. Nah, sementara setelah orang cinta sama produknya kita, karena kita memang punya produk yang unik, benar. Belum lagi kita seal-nya itu terjaga banget, berarti secara kualitas itu oke banget. Jadi orang pasti memang jatuh cinta sama produknya. Ya. Tapi kemudian tidak hanya itu loh, begitu dia bergabung dengan Young Living dan dia cinta produk, ya kemudian dia ternyata menemukan apa, Yun? Menemukan teman-teman baru tentunya yang mempunyai visi-misi yang sama tentunya di dalam keorganisasian yang sudah ada gitu kan. Karena kan kita sendiri kan setelah cinta kan kita nggak mesti harus tanya-tanya juga kan, misalnya dengan upline, dengan misalnya sesama misalnya dia punya grup gitu kan. Nah, otomatis kan nanti ada yang namanya two way. Jadi ada saling, istilahnya Papi, two way itu berarti ada masukan dan juga misalnya tempat sharing gitu. Tempat sharing. Jadi ada komunikasi, ada tempat sharing, ada wadah. Ada wadahnya. Begitu kita ngumpul, kita masuk join Young Living, pasti kan kita punya yang namanya
enroller sama Yes, sponsor, sponsor. ya kan? Nah biasanya enroller sama sponsor ini Kak Sasya tugasnya antara lain, ya dia sudah bawa orang nih, aku enroller atau sponsor saya bawa Yuni, pasti Yuni nggak saya diemin, Iya, kan dia belum tahu apa-apa, dia tahunya baru peppermint, jadi kan saya harus kasih informasi lebih. Terus saya bilang, Yun, mau nggak ikut acara sama teman-teman di organisasi saya? apa itu? Nah, berarti itu kita punya yang namanya yang kedua nih, Y kedua adalah tak lain dan bukan adalah enjoy the community, jadi komunitasnya gitu loh. Iya. Komunitasnya. Nah ini kalau Kak Sasya jawab, dia katanya 3 oil pertamanya itu lemon, wah itu juga seneng sekali. Grapefruit itu juga seger. Peppermint sama kita tos gitu ya. Lemon, grapefruit, peppermint. Nah Kak Sasya mungkin juga bisa cerita dari community mana nih Kak Sasya? Kalau di Makassar community-nya aktif nggak sih gitu kan? Karena kan lumayan jauh, cuman Makassar itu lumayan berkembang loh secara yang living ya, di sana juga sudah mulai aktif, banyak kegiatan. Kayak kemarin kita juga bikin kegiatan kan di Makassar. Makassar bukannya Bapak ya? Mungkin sekitar Sulawesi. Oh, sekitar Sulawesi. Ya. Salah ya saya. Salah saya. mungkin Kak Stasia bisa komentar. Nah, biasanya setelah kita cita produk, kita tahu oh ternyata saya belong to a community gitu ya. Saya berada di suatu komunitas oil nih. Komunitas oil si sponsor atau enroller kita. Dan ternyata temennya banyak loh, kata Kak Yuni juga tadi. Terus kegiatannya banyak loh. Ya, jadi aktif loh. Kita tahu tadi secara cinta produk kan, jadi nggak cuma produk itu aja nih. Betul. Aku kena sesuatu jauh cuma hanya oil. Kita harus lebih explore lagi karena kan oil kita tuh begitu banyak ya istilahnya. Benar. Dan ternyata setelah bergabung dengan komunitas, wawasan kita makin banyak. Teman kita banyak. Oh ternyata di Young Living itu tidak hanya produk, ada hal lain yang ditawarkan. Ternyata ada bisnis opportunity-nya, Yun. Benar sekali. Yang kita sering sebut mungkin ya Bapak ya? Langsung ya. Jadi langsung kita sebut aja. Nah, biasanya nih kemudian kita merasa bahwa begitu kita bergabung dengan komunitas, kita punya banyak teman, kita bisa melihat bahwa ada peluang bisnis, dan ada hal-hal lain yang bisa diberikan oleh Young Living di luar produk. Kita kemudian langsung pengen ikutan tuh challenge-nya ya kan, dan lain-lain. Nah ini dia makanya kemudian kita biasanya mendapatkan sesuatu lebih gitu ya, di luar si produk dan kemudian komunitas yang oke, ternyata gitu. Ada benefit lain yang didapat. Benar sekali. Pertama sih kalau yang didapat, kalau saya lihat dari teman-teman ya, itu adalah pengembangan diri. Itu paling awal deh. Kita lihat secara umum nih teman-teman. Gitu ya. Coba Kak Sasya pikirkan setelah bergabung di Young Living, pasti ada penambahan pengetahuan paling tidak mengenai produk, mengenai tanaman-tanaman, mengenai apalagi. Terus ternyata tiba-tiba ada yang jadi tadinya saya nggak berani jualan, nawarin orang atau mengenroll orang, tiba-tiba kok jadi bisa ngomong dan mengenroll orang. Oke, tadi kayak aku ya Papi ya, introvert gitu ya. Betul kan, terus kan kamu dicemburuin di sana, kasih presentasi, terus akhirnya bisa ya kan. Itu adalah pencapaian soft skill yang kemudian didapat selama bergabung di Young Living ya. Itu yang kita bisa celebrate, itu achievement loh. Oh, itu salah satu achievement. Betul, achievement loh, pencapaian diri. Tiba-tiba saya bisa bikin PowerPoint, kok saya bisa bikin Canva, kok saya bisa ngomong di depan 2 orang, 5 orang, 100 orang. Artinya kan, diri terus berlanjut berarti ya. Pengembangan diri terus berlanjut. Tapi di luar itu ada hal-hal lain juga, misalnya up rank. Saya jadi star loh, ya kan? Berapa bulan kemudian, kok saya jadi eksekutif? Baik lagi ya Papi ya, tumbuh di komunitas yang baik, kemudian tadi punya pengembangan diri tadi kan Papi ya, hasilnya dinikmati setelahnya. Gitu, betul ya kan, apalagi memang kalau kita disertai usaha, karena tanpa usaha dan kerja ya itu cuman impian belaka ya kan, menunggu durian runtuh seperti itu. Dan achievement ini tidak hanya uprank, kalau terkait dengan uprank yang semakin tinggi, biasanya apa yang didapat? Banyak nantinya. Apanya? Komisinya kan, benar nggak sih, komisinya makin
makin tinggi loh. Nah, kalau ngomong-ngomong komisi, kita akan ingatkan kembali mengenai income disclosure statement, ya kan? Kalau mau tahu kira-kira berapa sih penghasilan seorang gold gitu kan di yang living. Nah, lihat deh itu income disclosure statement, nanti akan kita bahas. Jadi kita celebrate nih achievement tersebut, dan semakin tinggi ranknya, semakin banyak benefitnya, semakin banyak yang kita rayakan. Termasuk tadi retreat jalan-jalannya tadi. Ke siapa sih nggak pengen lihat farmnya yang living? Kita pengen benar-benar. Saya pun pengen gitu ya, belum pernah juga. Tapi pengen banget. Hai Kak Lili, apa kabar? Oke. Terus selanjutnya Kak Yuni. Oke. Kita akan main sedikit kurva di sini kayaknya Papi ya. Ini kayak pelajaran belajar banget sih. Tapi nggak apa, ini kan cuma sepenggal gitu ilmu yang memang tapi penting. Iya, penting diketahui juga gitu sih, ya. untuk membuka ini juga sih wawasan dan mindset gitu ya. Jadi Kak Yuni dan Kak Jessica, Kak Lili, Kak Sucia, apa kabar, dan Kak Stacy, bahwa ini ada perbandingan kalau teman-teman enroll mengembangkan jaringan dengan berjualan. Karena ada teman-teman yang kemudian bergabung, pertama love the product, terus kedua, oh ya udah deh, ternyata setelah saya pakai banyak yang tertarik, saya bisa jualan ke teman-teman saya. Berhenti sampai situ. Berhenti Dia cuma, kok temennya banyak di jualan gitu. Which is fine, itu keputusannya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari kurva, keuntungan yang didapat ketika kita selling atau perjualan adalah seperti pada garis titik-titik itu. Pertama tuh memang langsung tinggi tuh. Karena kan kita baru nih pengguna oil, lingkungan sekitar kita atau teman-teman kita mungkin belum ada. Jadi begitu kita nawarin, mau dong, banyak kan. Akhirnya makin bulan ke sana, makin tinggi. Cuman kemungkinan menjadi lebih besar itu agak sulit. Karena pertama jumlah teman-teman kita terbatas. Ya, terus mereka pembelian repeat order mereka belum tentu pasti sebulan sekali. Ya kan, kadang-kadang tergantung sehabisnya oil, which is bisa 3 bulan baru habis, ya tergantung gimana jam makanya. Bagaimana kita mengeducate mereka mengenai produk, ya kan. Jadi kalau kita pintar mengeducate, mungkin mereka akan repeat order. Atau mungkin kita pintar sebagai seller, kita menawarkan produk yang sifatnya consumable. Ya, yang habis dipakai. Contohnya apa sih Kak Yuni? Kita punya minuman kayak Minsial, belum, ya kan? Itu kan harian pasti kita minum, benar nggak? Jadi pasti repeat ordernya tinggi di situ. Kita bisa menjaga mereka at least sebulan sekali pasti beli 30 kolagen misalnya. Ya, berarti kita menjaga pembelian tersebut di situ. Nah, tapi yang kedua, kalau teman-teman kemudian selain berjualan tapi juga enroll dan mengembangkan jaringan. Enroll itu bukan hanya mau nggak bergabung dalam tim saya, sini mana KTP dia enroll. Tidak hanya itu ya, tapi dikembangkan, karena pekerjaan kita bukan hanya sekedar mengenroll dan mengumpulkan orang-orang, tapi membuat orang-orang yang kita enroll ini tahu seperti apa sih sebenarnya yang living itu, produknya seperti apa, peluang bisnisnya seperti apa. Karena begitu mereka kemudian tertarik dengan peluang bisnisnya juga, kita terbantu loh dengan orang-orang yang tertarik dengan peluang bisnis. Karena mereka akan mengejar rank. Ya kan? Dengan mereka mengejar rank, kita kedorong dong. Kan apalagi kita punya beberapa kaki yang sama-sama mengejar rank. Jadi dia lebih cepat Kak Yuni. Penjelasan Papi sangat mudah. Semoga teman-teman atau kakak-kakak juga udah dapat nih. Istilahnya pemanasan kita udah mulai ya Papi ya. Saya sudah mulai ya. Nah itulah makanya kemudian kita lihat bahwa ternyata loh enroll dan kita mengembangkan orang-orang yang kita enroll ini, ternyata dia bisa mengejar tadi yang ketiga itu, peluang benefit si celebrate the achievement itu lebih cepat gitu ya. Nah ini teman-teman yang kemudian kita mau bilang bahwa hal ini nih, ketika kita mengejar rank dan pendapatan kita semakin tinggi, itu nggak mungkin hanya diem-diem aja tiba-tiba rank kita naik aja. Bulan depan saya jadi eksekutif, bulan depannya silver, bulan depannya gold, aja tidak seperti itu. Pasti ada kerjanya harus dilakukan. Ya, jadi pendapatan yang didapatkan seorang brand partner sangat tergantung pada komitmen. Terus apa lagi? Kemudian dedikasi waktu pada kerja yang dilakukan pastinya Papi ya. Yes. Kemudian rencana yang dilakukan atau yang akan dibuat
tentunya tadi satu lagi Papi, strategi itu harus ada dan Benar. juga konsisten dalam Konsisten melakukan. itu betul banget. Karena memang tanpa itu semua, ya kita akan susah mengharapkan kemudian rank itu akan datang ke kita gitu. Kita harus punya planning, kita harus punya strategi. Ya, jadi kok boleh tahu nih teman-teman, boleh sebutin planningnya apa nih rank yang didapat di tahun ini? Masih ada berapa bulan sih Kak Yuni? Masih ada sekarang bulan September loh. September, 3 bulan untuk 3 bulan, Iya. oke 3 bulan kita bisa merencanakan sesuatu gitu 3 bulan ya. lebih lah gitu ya. 3 bulan lebih, teman-teman di sini mungkin apakah kemarin yang sempat drop paling nggak kembali ke rank tertinggi yang pernah dia capai? Oke. Jadi re-rank istilahnya, Iya. yang dulu pernah eksekutif, sekarang kok aku start, oh aku coba deh sampai akhir bulan kayaknya bisa nih kejar kembali ke eksekutif. Atau kayak sih bisa nih lebih dari eksekutif, silver misalnya. Ya, nah teman-teman silakan punya planning seperti itu, nanti mundur aja kegiatan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya apa nih? Nah, karena tadi Papi udah bahas tentang peluang-peluang, tentunya kita harus juga sedikit mengulik tentang ini kembali ya Papi. Oh ya. iya betul dong. Tadi Papi udah singgung juga di awal mengenai income disclosure statement-nya kita. Yes. Kenapa sih Kak Yuni? Ini merupakan seperti estimasi ya Papi ya istilahnya ya, untuk melihat berapa sih pendapatan yang dapetin seorang per-ranknya gitu loh Papi. Dan ini dalam masa 1 tahun. Nah, kita punya data memang masih di tahun 2020 ya. Ini secara globalnya. Ini bisa juga kakak-kakak lihat juga melalui virtual office-nya juga sudah ada. Nanti tinggal dicek aja. Misalnya tadi kan Papi mau re-rank tuh. Kembali, oh saya kalau re-rank tuh pendapatannya di yang TV berapa sih kisarannya gitu. Misalnya, oh saya mau up-rank. Kira-kira saya mau lihat nih secara pemasukannya gitu kan, itu berapa sih yang didapat seorang misalnya tadi eksekutif misalnya atau silver. Nah itu sudah dibuat sedemikian rupa nih sama timnya kita Global, di global gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya income disclosure statement ini bisa jadi motivasi sih. Yes. Karena kan ini kalau kita lihat memang global sih, jadi memang tidak 100% mencerminkan kondisi di Indonesia, karena ini adalah dari data global. Tapi hampir serupa sih, ya ini hasilnya ini, angka ini adalah dalam dolar, dan ini dalam setahun. Jadi kita bisa lihat aja average-nya berapa sih kalau saya jadi gold itu sebenarnya average-nya. Nah di situ kita bisa lihat oh dalam dolar dalam setahun, sebulannya berapa, dalam rupiah berapa itu bisa dihitung dan itu adalah rata-rata karena kita kasih range. Jadi ada terendah dan tertinggi. Kenapa? Karena memang range-nya itu bisa jauh banget gitu kan, tergantung dari bagaimana kita menstrategikan kaki-kaki kita dan komposisinya, benar balik lagi. Dan kenapa ini bisa jadi motivasi? Karena kemudian kita lihat, wah gila, kalau saya jadi silver, pendapatan saya bisa ada nih, bisa sampai 20-25 juta katanya income disclosure statement sebulan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa langsung melihat bahwa oke, pendapatan segitu sebulan, saya bisa membantu untuk rumah tangga, misalnya pengeluaran rumah tangga, bilang ke pak suami saya ya, yang ngeluarin, kamu fokus sama yang lainnya dulu. Atau pendidikan anak-anak, atau tabungan masa depan, ya kan, bisa untuk macam-macam. Dan di situ kemudian kita bisa memotivasi diri kita, oke ayo jadi silver gitu loh ya. Jadi kita punya pandangan dan ini bisa juga digunakan untuk ditujukan ke tim. Nah dalam timnya kan juga, ayo kamu bisa loh jadi silver juga, ayo kita sama-sama kejar silver gitu kan. Apalagi kalau silver 3 kali dapat apa sih? Red. Silver red ya kan, itu pasti dapat jalan-jalan ke luar negeri bersama yang living. Itu bukan hadiah loh, itu tentu ke farmnya kita. Itu adalah penghargaan yang kita berikan kepada teman-teman. Gitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang tadi ya IDS ya, tapi kalau kita singkatnya ya, income disclosure statement-nya. Tentunya mungkin juga banyak teman-teman juga di sini kok tapi kok saya stuck di situ aja sih Pak Piir gitu kan, kok kenapa ya grup saya atau organisasi saya kok nggak berkembang ya. Nah melalui pengulikannya kita gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin menjadi reasonnya atau alasannya mungkin ya. Cuman bisa jadi mungkin nanti kakak-kakak juga menambahkan di kolom komentar ya, bukannya gini kok aku gitu kan, kalau aku ini kok kasusnya silakan boleh ya. Coba kita beralih, kenapa
organisasinya yang kita punya tidak berkembang, tapi Benar. Kenapa tuh, Kak? yang pertamanya ya kita tahu bahwa ternyata edukasi mengenai tadi bisnis opportunity yang livingnya nggak sampai nih ke papi ke new brand papinya Itu gitu. dia. Berarti mereka cuma bilang, saya nggak tahu ternyata yang living kirain cuma bisa beli produknya aja, Iya, nggak ada opportunity yang saya bisa dapetin bisa lebih lagi dari kejar. itu. Nah, Kejar. ini Kak Yuni dan teman-teman sekalian, sayang ya, maksudnya gini, kita usaha mengumpulkan KTP, mengenroll orang gitu ya. Nah, kita harusnya memberitahu semua informasi, benefit apa yang mereka bisa dapat. Tidak saja produknya, tapi juga ada peluang-peluang bisnis yang bisa mereka kejar. Benar. Kalau mereka kemudian hanya tertarik produk, nggak apa-apa, tapi itu bukan salah kita, karena kita sudah menjelaskan, sebenarnya lo bisa dapat A, B, C, D, E, F. Oh, gue cuma mau A, oh ya udah fine gitu ya. Tapi kita sudah menyampaikan, karena kita nggak tahu siapa yang kita enroll ini yang kemudian tiba-tiba begitu diceritakan, oh ada peluang bisnis, gila, gue harus kejar nih, karena memang gue punya kebutuhan, misalnya gitu kan. Nah, Ini itu harus gali berarti ya, Bapak ya. benar. Dan itu banyak ya Kak Yuni, misalnya Banyak kita kejadian. lihat ya kejadian yang dia emangnya bisa, emang ada komisi, emang dan sebagainya. Ada tanya tuh makanya timbulnya kita ya, ya. Kan? gitu. Terus apa lagi Kak Yuni? Oke, selanjutnya adalah tahu nih, tadi Papi sempat ini sih singgung ya, tapi memang tidak tertarik menjalankannya. At least berarti si enrollernya ataupun si upline-nya sudah menginformasikan Yes. segala hal yang ada nih di yang living. Opportunity-nya ada loh, cuma memang dari kitanya atau Betul. dari si kakaknya memang enggak deh, saya cukup mau jadi user dulu aja untuk saat ini. Ya bisa jadi, berarti memang dia hanya sebagai pengguna untuk saat ini gitu, Papi ya. Betul. Jadi memang dia enggak lah gitu, belum saatnya mungkin, atau emang nggak tertarik sama sekali, atau belum dapat hidayahnya mungkin gitu ya. Tapi ya sudah, kita menghargai keputusan seseorang ya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan semua orang di dalam tim, walaupun mungkin dia tidak memilih menjadi business builder, dia hanya memilih sebagai product lover. Tapi kan tetap dia ada di dalam tim kita, dan kita harus tahu bagaimana menjaga, membina hubungan baik sehingga tim kita semuanya tetap aktif. Benar. Walaupun dia hanya product lover, tapi kalau tiap bulan beli, tiap bulan 100 PV, nah kan oke banget. Berarti setiap ada new product yang living kan tiap bulan kan selalu ada nih Papi mengeluarkan informasi misalnya promo gitu kan Papi, atau new product lagi yang ada launching misalnya. Informasikan ke kakak-kakak si product lover ini ya. Si product lover ini. Mana tahu dia mau eksperimen lebih lagi nih dari produk yang biasanya dia gunain gitu kan. Iya, betul banget. Jadi nggak stuck di satu atau dua jenis essential oilnya. Jadi banyak. Jadi tetap aja ilmu tentang produknya berkembang ya Bapak ya. Yes, betul. Selanjutnya? Oke, kita lanjut nih. Nah, ini yang mulai agak sedikit ini ya, Vi. Menunda-nunda nih melaksanakan aktivitas untuk yang livingnya dengan ya pasti banyak ragam alasan dibalik penundaan yang melakukan. Biasanya kalau misalnya seorang ibu, anak saya masih kecil nih, saya susah kok bawa-bawa, misalnya ada beberapa yang bilang itu, atau mungkin saya seorang pekerja, misalnya yang dia aktifnya adalah yang livingnya sebagai sampingan misalnya Bapak ya, kemudian dia punya peran yang utama, misalnya dia seorang pekerja kantoran, jadi waktunya tuh kayak kita nih, kayak 8 to 5 gitu ya. Jadi banyak nih sebenarnya reason dibalik ya penundaan suatu aktivitas untuk yang livingnya. Betul, dan kalau kayak Kak Yuni misalnya, wah nggak boleh kelewat drakornya gitu kan, jadi kayaknya waktunya lebih siang-siang tuh enakan tiduran sama nonton drakor nih gitu ya. Jadi memang kita sebagai manusia, saya sendiri pun mungkin teman-teman di sini juga, kita pikir deh, itu namanya procrastination ya, suka menunda-nunda. Itu sebenarnya kegiatan yang nggak ada gunanya gitu ya, karena kita sebenarnya punya skala prioritas dalam hidup. Kadang-kadang kita mengesampingkan skala prioritas kita karena kita memilih sesuatu yang tidak ada gunanya. Misalnya kayak tadi Ayuni bilang, kalau misalnya dia punya anak itu sih oke lah gitu ya, tapi sebenarnya dia bisa make time, dia bisa menyediakan waktu kalau dia memang pengen mengejar. Terus kedua, dia bekerja kantoran, banyak pekerja kantoran juga bahkan yang berposisi tinggi, dia berada di rank yang tinggi juga di yang living gitu ya. Kok dia bisa gitu ya. Terus ada juga yang tadi kalau punya anak, anaknya 4 loh, tapi dia juga sukses jalanin yang living misalnya.
Tapi ada juga yang, aduh karena keasikan nonton drakor, karena scrolling sosial media Sosial orang-orang, media. apalagi ada lambe turah dan segala lambe itu di scrolling. Nggak boleh sebut nama gitu ya. Oh ya nggak boleh. Tapi artinya nggak apa-apa. Oke. Jadi itulah kemudian yang membuat akhirnya kegiatan yang Kemudian, livingnya tuh kayak ke samping, iya, terus dia, kok gue nggak naik-naik sih? apa sih yang salah gitu kan Apa dia. sih yang salah? Katanya sambil nonton drakor, Iya. ya kan? Nah itu kan akhirnya yang harus kita pahami gitu ya. Kalau teman-teman di sini kira-kira apa sih yang bikin menunda-nunda itu apa? Boleh Jangan dong bilang komentar. kegiatan masak pagi-pagi gitu ya, Mami. Kegiatan masa pagi-pagi, kegiatan ini, nah Nah, itu sih. ibu-ibu ini, ya. Tapi bolehlah teman-teman kalau mau komentar, Kak, saya biasanya karena ini, saya biasa karena bisa jadi masukan kita juga ya. Iya, benar-benar. Jadi referensinya kita juga jadinya. Oke, kemudian apa lagi Kak Yuni? Oke, kemudian itu, nah ini dia jadwal aktivitas penunjang yang sedikit gitu loh, Papi. Dan juga Oke. ini harusnya digarisbawahi ya, tidak konsisten dan jarang dilakukan. Nah, Jadi ya, betul, karena kan seperti kita bilang bahwa kesuksesan di Young Living itu kan seperti bekerja juga ya. Sebenarnya kita butuh komitmen, kita butuh konsistensi, kita butuh jadwal aktivitas kita apa saja. Karena begitu kita bilang, saya mau jadi silver di penutupan tahun 2023 ini, berarti kita mundur dong. Kalau silver di bulan Desember, berarti perkembangan OGV saya per bulan mundur sampai bulan ini tuh gimana? Berarti berapa yang harus saya enroll, berapa OGV yang harus saya raih, itu kan harus kita planning. benar. Nah, untuk kemudian saya punya planning seperti itu dan saya menjadi silver, berarti bulan ini saya harus punya aktivitas apa? Kan gitu. Oh, ternyata anak saya anak saya itu maksudnya tim di dalam organisasi saya ternyata kurang paham tentang bagaimana mengenroll orang, nggak tahu gimana pendekatan ke orang, kok kayak masih malu, kayak takut mau ngomong ke orang. Nah itu berarti ada, oke, itu ilmu satu training yang harus saya lakukan. Atau oh ternyata ketika dia mau jualan atau menjelaskan suatu oil ke prospek, dia nggak ngerti, yang dia ngerti hanya peppermint. Ya kan, dia nggak bisa menjelaskan isi PEP dan benefitnya. Oh, berarti ada training yang harus saya sampaikan ke mereka mengenai hal ini. Yes. Ya kan? Atau, oh mereka nggak tertarik karena mereka nggak tahu komplainnya yang living seperti apa. Dan income disclosure statement itu bagaimana membacanya. Oke, saya kasih training. Jadi kita memang harus punya aktivitas-aktivitas yang menunjang semua itu sehingga impian kita untuk jadi silver di bulan Desember itu terpenuhi. Nah, jadi jadwal aktivitas ini kalau tidak pernah dilakukan atau cuma sebulan sekali misalnya, ya wassalam gitu kan. Jadi Kecuali ada jangan keajaiban. benar sekali. Oke, kalau tadi aktivitas yang tidak banyak gitu, tapi jarang, tidak konsisten. Nah, ini salah satu yang mungkin yang saya banget gitu loh, Bu, ya. Tadi kan drakornya harus tetap konsisten kalau saya, Bu, Yes, ya. apakah itu? Zona nyaman. Wah, itu kamu banget. Saya banget itu zona nyaman. Siapa yang zona nyaman di sini? Tim mager-mager, ayo tunjuk tangan, tim mager-mager. Kalau saya sih nggak. Tahu ngaku ya? Ya nggak apa-apa. Jujur sama diri sendiri. Oh sebenarnya saya masuk yang mana ya? Jujur aja kan, nggak perlu diutarakan. Kalau tidak mau Iya. ya nggak apa-apa. Jujur aja. Tapi kita jadi tahu. Oh iya ya, saya itu tuh. Gitu. Karena zona nyaman tuh sebenarnya gini. Kenapa sih berada di zona nyaman? Karena dia merasa nyaman. Iya. Tapi sebenarnya nyaman nggak sih? Atau hanya merasa nyaman aja? Karena tahu kan zona nyaman? Kayak kamu sampai rumah tidur-tiduran nonton TV, ceklik drakor, bosan ganti drakor, bosan. Kamu punya segala sesuatu di genggaman tanganmu. Jadi kalau ibu rumah tangga tuh saya udah nyamannya, tik oh ngantar anak sekolah, tik oh bikin sarapan, tik oh ini itu tuh zona zaman banget. Keluar dari situ pokok gini teman-teman, kalau mau tahu berada di zona nyaman atau tidak. Kalau sekarang segala sesuatunya tidak ada yang membuat kita ragu, takut, berpikir. Kita udah jalan otomatis aja. Oh berangkat ke kantor, pulang gini sampai rumah. Gitu, Oh udah, itu udah nggak ada yang kayak terganjal kayak, ih kok gue ragu-ragu ya. Itu berarti di zona nyaman. Atau di sini adakah, kita mau tanya lagi kan? Kita mau
interaksi tentunya Papi ya dengan kakak sekalian. Bagaimanakah perkembangan di grupnya gitu? Apakah banyak di zona nyaman atau malu tadi kan Yes. sebelumnya ya aktivitas yang jarang? Betul, mungkin bisa cerita nih Ya. di dalam mungkin bukan teman-teman tapi di dalam tim teman-teman. Oh iya sih, kayaknya banyak yang di zona nyaman. Oh iya sih, kayaknya sih banyak yang begini gitu ya. Silakan lo boleh komentar. Oh Kak Sasya tadi komentar katanya dari komunitas Universal di Makassar ini memang masih aktifnya di WhatsApp grup, belum pernah ada yang offline. Oh, Oke, nanti kita pikirkan juga ya mungkin. Nanti dari kitanya bisa gitu ya untuk planning-planning tertentu suatu saat nanti gitu ya Kak Sasya. Tapi saya yakin teman-teman di sini juga pasti sudah terpikir dan mempunyai banyak kegiatan ya. Nah, itulah kemudian si zona nyaman ini yang harus kita tabrak karena ada quote gitu ya. Miracle happens di luar zona nyaman. Yes. Ya, jadi kalau kita masih di zona nyaman kita nggak nemu tuh miracle itu. Cuman memang ada perasaan tidak nyaman dulu nih begitu awalnya keluar. pastinya. Nah itu berarti lagi keluar zona nyaman. Pilihannya teman-teman mau tembus keluar, gue bertahan di rasa tidak nyaman ini sampai gue belajar, atau saya balik lagi deh ke zona nyaman. Oke, itu yang nentuin kita juga ya? Kita Papi ya? juga, Oke. bukan upline, bukan sponsor, bukan enroller, Tapi diri sendiri. bukan suami, bukan istri, bukan bapak, tapi diri sendiri. Kalau itu dipaksakan, nggak akan baik juga hasilnya. Pasti dia akan merasa terpaksa dan akhirnya saya lebih nyaman kok di zona nyaman, atau dia akan stres gitu kan. Jadi memang harus dari diri sendiri. Makanya itu nemuin why-nya apa sih, impiannya apa. Kalau kita impiannya kuat, kita mau melabrak zona nyaman itu pasti. Berarti grand why-nya itu apa dulu ya? Yes. Buat dulu gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kayak di film-film drakor. Iya. Oke, berarti karena tadi kita mau keluar zona nyaman nih Papi. Benar. Sedangkan yang living juga mumpuni atau memfasilitasi lah pastinya tentunya ya aktivitas yang livingnya. Kita coba lihat nih kenapa. Tuh kata-katanya Kak, ini mulai pada jawab nih. Oh, okay. Saya termasuk zona nyaman banget kata semua. Ya nggak apa-apa Kak Dera juga katanya kena banget, berarti dia di zona nyaman nih. Terus kata ke Evi juga di zona nyaman, aktivitasnya masih gitu-gitu aja. Ya pokoknya kalau masih yang saya suka waktu itu survei, saya tanya ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, kamu kalau kegiatannya ngapain? Oh gini Pak, saya kalau pagi nih ya bangunin anak-anak tidur, kemudian kan mau sekolah tuh saya siapin mereka pakai sekolahnya, sarapan pagi buat anak-anak dan buat suami, saya kasih bekal tuh anak-anak pergi deh. Mereka, suami, anak-anak saya sekolah, saya kemudian beres-beres rumah, saya beres-beres rumah, saya sapu halaman, saya sapu rumah, saya pel, saya ini, kemudian saya cuci baju. Siang-siangan, saya mulai membeli baju kering sambil nonton drakor, saya nyetrika tuh. Sore-sore, siang-siangan saya mulai bikin makan siang buat saya dan mungkin ada tim anggota keluarga lain yang masih di rumah, kita makan siang. Sorenya saya sempetin deh nonton drakor sebentar, terus kemudian jam berapa tuh anak-anak udah mau pulang, saya jemput atau saya sambut anak saya, kemudian anak saya mandi, saya awasin selesai, bantu mereka bikin PR. Jam 6-7 malam suami saya pulang, kita siapin makan malam, kemudian makan malam bersama, kemudian lihat anak PR anak-anak, kemudian jam berapa saya semprot-semprot kamar tidur untuk supaya nyamuknya pergi. Terus jam 9 malam anak-anak saya meminta untuk beristirahat dan akhirnya saya bisa tidur malam juga. Terus besoknya ngapain? Ya sama Bu, sama Pak, saya ulang lagi tuh kegiatan. Pagi-pagi saya menyiapkan, itu akan berputar sampai nanti 10-20 tahun kemudian, pas siang-siang saya lagi nyetrika, saya sambil mikir, anak saya sudah mau nikah, biayanya gimana ya? Atau anak saya mau masuk kuliah. Nah, itu zona nyamannya berulang dan dia tidak tahu sebenarnya ada hal lain yang bisa dikerjakan untuk keluar dari zona nyaman itu, sehingga dia bisa kemudian nggak pas mikir, oh anak saya akan menikah nih, untung aku udah siapin semuanya nih, biaya nikah, biaya ini, karena dia punya penghasilan tambahan. Itu contoh zona nyaman yang berkelanjutan. Makanya teman-teman keluar deh dari zona nyaman. Ya, kalau kita sudah nyaman, nggak merasa ada rasa ganjalan ketika melakukan sesuatu, kita berarti di zona nyaman. Oke, jadi biar kita keluar zona nyaman nih Papi, yang living punya ini Papi, aktivitas. Tentunya memulai aktivitas di yang livingnya. Kita lanjut aja langsung ya. Satu dulu kita ya.
Apa tuh? Kemudian pertama nih, sapa komunitas. Jadi kalau teman-teman atau kakak-kakak di sini sudah punya komunitas atau punya tim, pertama sapa komunitas itu mulai dari new brand partnernya yang didaftarin berarti ya Papi ya. Kemudian kalau sudah punya teman-teman baru, mereka menjadi aktif, ya aktif jadinya aktif brand partnernya. Nah ini core team ini lebih lagi ya Papi. Betul. Kemarin di bulan lalu pun kita sudah belajar ya, si paling juga ya Papi ya, mengenai core team. Jadi kita mulai dari awal kita ngelihat dari new brand partnernya dia join di Young Living, misalnya dia sudah mulai aktif di Young Living, kita lihat potensi yang ada di diri tiap-tiap dari tim yang kita punya nih. Nah dari situ kita bisa buat mereka jadi core team gitu. Betul, betul. Dan itu kan mulai dari sapa komunitas, ini kegiatan awal banget kayaknya seharusnya dilakukan sama kita setiap hari ya. Memang kalau kita memang mau mengejar peluang bisnis di Young Living, kita pasti kalau kita benar-benar menjalankan bisnis setiap hari pasti ada enrollan baru nih, entah kita atau tim kita yang melakukan ya kan. Nah kita harus mulai sapa. Jadi mereka mulai dikenalin siapa kita, terus kita kenalin siapa tim kita, komunitas kita apa sih di Young Living. Sekalian kulik-kulik dia itu mau jadi apa sih, mau produk atau dia tertarik untuk menjadi business builder. Ringan aja, nggak usah berat. Cuman dari situ kita bisa lihat, saya kayaknya sih tertarik produknya dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Mereka belum tentu akan bertahan di produk saja, bisa jadi mereka akan berubah ke builder pada saatnya. Itulah yang ketika aktif brand partner kita sapa pun kita juga kemudian pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Apa nih, misalnya kita bisa ceritakan promo atau kemudian kita tanya apakah dia mau kemudian tertarik untuk mengejar challenge atau ngajak jalan-jalan yuk, kita mau nggak gitu. Nah, kalau sama core team udah pasti itu harus sebulan minimum sekali meeting strategi deh. Planning sama strategi. Core team, lo kan kemarin udah silver 3 kali. Kapan lo mau jadi gold? Gimana rencana lo? Dan dia suruh bercerita, itu si core team. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi semuanya stick sama rencana. Karena apa yang dilakukan sama tim kita di bawah, itu akan berimbas ke kita kok. Eventually, kita nggak usah mikirin kita deh. Kita kembangin tim kita, pada akhirnya itu akan ke kita. Oke, Itu sih. Kemudian, nah, kalau ada meeting, ya ini ya jenis-jenis meeting yang mungkin ya kita bisa bilang ya Papi ya. Jadi ada one on one gitu ya, ada small group juga, ada monthly meeting. Nah ini tadi Papi jelasin ya, core team itu harus at least ada 1 bulan sekali untuk tahu strateginya gitu ya. Kemudian ada meeting dadakan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba Young Living ngeluarin promo lo tanggal 15. Tiba-tiba tuh Young Living ngeluarin challenge lo. Ayo gitu. Kita bisa apain nih dengan challenge ini? Kita bisa apain dengan promo ini? Siapa yang harus kita informasikan ke dalam tim? Ya, berapa kira-kira PV yang akan kita dapat dengan kita mempromosikan promo ini? Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa berhitung ulang. Oh ternyata gila nih, kayaknya satu timku akan ngejar si promo ini. Kayaknya aku bisa lo tutup silver gitu. Sambil Kak mau nangis, aduh aku bisa tutup silver gitu kan. Berarti kan itu gunanya tadi ya, meeting dengan tim tadi Pak Pir. Jadi kalau misalnya udah ada jaringan tapi didiamin kan jadi nggak tahu. Iya. Apa yang baru, apa yang mesti. Jaringannya bebek saja kah? Apakah sudah mulai hilang satu-satu atau lagi pada nonton drakor berjamaah gitu kan? Atau nggak ada aktivitas lain yang dilakukan, misalnya seperti itu. Ya. Kak Dera nih, nanti dia kayaknya masih pada ngomongin zona nyaman ya, Kak Sasya, zona nyaman juga. Kak Dera itu masih katanya timbul penyesalan. Gak apa-apa Kak Dera, kan soalnya kan Kak Dera sendiri masih muda kok, anaknya juga masih kecil gitu ya, masih punya kesempatan. Pokoknya yang penting nggak usah lihat ke belakang, lihat ke depan aja. Gimana kita kejar nih compensation plan-nya yang living gitu. Oke. Ya. Siap. Oke, tadi juga sempat disinggung ya Papi ya. Training yang bermanfaat tentunya. Tadi kan kalau misalnya ada brand partnernya atau new timnya gitu kan Papi ya. Belum tahu nih tentang produk, dikasih training tentang produknya. Misalnya mereka ingin mengembangkan tadi, ingin ngasih tahu ke orang-orang tentang produk, tapi aku kayaknya masih awam nih tentang produk ini, dengan yang ini, manfaatnya apa, cara penggunaan bagaimana. Nah, dikulik lagi, dibahas nih di grupnya. Siapa yang belum tahu tentang produk ini? Yuk kita buat training. Saya ada training misalnya. Buatlah training, misalnya edukasi mereka tentang produknya, kulik lebih dalam gitu loh Pak ya. Sebenarnya yang Living juga punya gitu kan. Yuk kita ajak tim kita juga nih.
yang living kan punya jadwal atau kalender bulanan gitu ya, Papi, betul tentang banget tuh. training. Jadi lihat nih Selasa dan Kamis, oh kayaknya tim aku butuh deh ini Hmm. udah, Papi. Aku akan taruh di grup nih misalnya informasi nih, jangan sampai nggak hadir ya, Yes. rugi banget gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah kita fasilitasi, kita mediasi gitu ya, Papi ya. Jadi teman-teman bisa pakai ilmu yang Betul. sudah kita kasih. Kemudian kalau misalnya training tadi tentang peluang bisnis, nah ada nih mungkin kayak tadi ya, Papi, contohnya kayak aku nih misalnya, Papi ajak aku, Papi aku mau dong punya penghasil tambahan dari yang living. Ya udah, kasih tahu mereka tentang compensation plan-nya kita, kemudian apa strategi apa yang harus dilakuin. Jadi Betul. nggak mesti harus langsung dari misalnya dia asosiasi mau langsung silver, besoknya enggak. Jadi step by step aja dulu. Tentunya dengan hal yang memang komitmen tadi konsisten dilakukan, suatu hari titik yang dia akan tuju, misalnya titik utama yang dia mau pasti akan tercapai nanti. Betul, itu setuju. Aku jadi kemudian juga tuh namanya bisa jadi gini trainingnya, Ya. How to be a star. How to be star. Jadi untuk associate, bagaimana sih caranya lu bisa jadi star kan gitu ya. Terus atau misalnya executive class, ya kan? Keren gitu ya, executive class. Gold member. Nah, itu sebenarnya training bagaimana sih jadi gold gitu. Nah, itu bisa loh ide-ide seperti itu sebenarnya dikasih tahu mungkin karena tim kita mungkin masih membaca gimana sih caranya gue bisa Iya. seperti kalian naik jadi ini misalnya. Jadi Ya. nggak ngeliat cuma hasil pencapaiannya aja ya, Papi, tapi Betul. ternyata step by step di belakangnya tuh benar-benar gitu. Nah, terus akhirnya, nah apa nih? event, mengadakan event atau aktivitas komunitas tadi Betul. ya. Kita punya dari misalnya Tem Oil. Contoh-contohnya nih. Iya, gitu ya. Mungkin teman-teman punya namanya sendiri. Jadi suatu saat sebulan dalam sebulan adalah ketemuan secara offline mungkin dengan teman-teman yang searea gitu kan. Jadi di situ bisa sebenarnya anything dilakukan, misalnya hanya sekedar menjalin tali silaturahmi misalnya. Tapi ketemu di situ dengan membawa cerita-cerita mengenai oil, ada yang testimoni, ada yang kemudian apalah gitu ya, ada rekognisi ke teman-teman yang meraih sesuatu, misalnya di bulan lalu ada yang menjadi senior star di rekognisi, weh selamat Kak Yuni jadi senior star, ayo berarti segera nextnya menjadi eksekutif. Nah jadi sekalian untuk motivasi gitu sih. Yang tadi yang cuma ketemu di grup ya, Papi, yang lihat kalau ini ya sosoknya yang benar-benar gokil di kelas gitu kan, misalnya Audi. Nah itulah manfaatnya. Terus apalagi itu? Oke, ini adalah puncak dari daun-daun pepohonan ini, Papi. Ya ini adalah balik lagi tetap event atau kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh yang living itu seperti ya. Jadi kita punya nih Kak Yuni, event kita memfasilitasi teman-teman. Sebenarnya ini yang pelaksananya adalah teman-teman sekalian gitu kan, teman-teman brand partner. Kita hanya memberikan sarana dan media. Ayo coba kita lakukan deh hal ini. Jadi contohnya apa aja tuh Kak Yuni? Ada EOS atau Essential Opportunity Sharing. Kemudian ada e-boot, sebenarnya ada I-nya ini adalah essential juga, karena kita juga adalah essential oil. Jadi semuanya esensial. Essential, kemudian e-point adalah essential point. Nah, kita akan kulik satu persatu ya, Papi, yang mengenai 3 aktivitas yang dilakukan oleh yang teman kita lihat dulu nih secara keseluruhan. Nah, jadi yang 4 pertama itu yang tadi disapa komunitas, meeting dengan tim, training bermanfaat, event aktivitas komunitas, itu tetap kita harus berada di ranah compliance, harus mengikuti PNP kita, kebijakan dan prosedur yang Living Indonesia. Apa aja sih Kak Yuni? Oke, ini dia. Kemudian yang pertama nih, Papi, kalau tadi kan sapa komunitas tadi kan, awalnya kita mendaftarkan new brand partner. Pastinya awalnya tadi kita juga ngulik lagi tentang produknya, karena itu yang dikenal duluan sebagian besar orang-orang mengenai yang livingnya. Jadi pahami mengenai registrasi atau izin edar produknya yang living di Indonesia. Jadi izin edarnya kita adalah sebagai kosmetik. Jadi jangan sampai nanti salah klaim nantinya, Pak ya. Yes, betul. Oke, jadi balik lagi ke bawah nih, tahu bagaimana nih melakukan klaim suatu produk yang benar. Kita sudah sering sharing, nanti teman-teman bisa cek and recheck lagi nih di recordingnya yang living ya, nah ini produk klaimnya kita. Oke,
Kemudian hindari klaim pendapatan yang menyesatkan. Misalnya Papi, tahu nggak Papi, kemarin pendapatan aku sekian-sekian loh, misalnya 100 juta loh. Wah. Seneng loh Papi. Gila, 100 juta. Gitu. Itu, Saya menyesatkan. itu bohong banget. Itu bohong. Berarti menghindari, jadi jangan sampai kita memberikan overclaim istilahnya kepada brand partner yang kita memberikan iming-imingan, Kayak harapan. Ternyata memang pas pada saat dia udah mencapai di titik tersebut atau rank tersebut, kok nggak dapat segitu sih kayak kamu. Nah, jadi ada kekecewaan timbul, jadi dia bisa jadi nggak bersama dengan Iya, tim. tapi bisa juga tuh kayak gini nih misalnya, mendingan kamu keluar aja dari tempat kerjamu. Gila, kerjanya sampai malam, lembur dan sebagainya. Berapa sih gaji lo sebulan? Nih ya, dengan gabung yang living 2 bulan aja gabung nih, bisa nyamain gaji lo di tempat kantormu. Itu kerja cuma dari handphone gitu. Dari handphone aja Ya gitu. kan? Nah, itu adalah menyesatkan. Kita nggak pengen kemudian ada orang yang bergabung di yang living dan karena iming-iming seperti itu dan menjadi kecewa karena tidak mendapatkan. Karena memang harus butuh komitmen dan bekerja dan konsisten untuk kemudian kita bisa develop rank kita ya di yang living. Oke. Kemudian poin selanjutnya adalah kita nggak boleh atau menginformasikan kepada timnya kita. Jadi menjual atau mengajarkan menjual dengan tidak melanggar peraturan. Jadi pastiin di zona yang sudah ada, di koridor yang sudah kita buat gitu ya, tapi yang living udah buat. Pertama, ya nggak boleh apa sih? Jangan menjual di marketplace. Big Kemudian no gitu ya. Yang kedua, tentunya menjual di bawah harga resminya yang living. Jadi di luar promo, misalnya yang living ada promo, dia jual lagi di bawahnya harga promo lagi. Nah, itu menjual di bawah harga resmi yang living itu tidak diperbolehkan. Big no juga nih, Papi. Big no. Ya. Kemudian menjual DIY, Papi, atau do yourself. Jadi memang kegiatan DIY ini memang bisa dilakukan sama tim, sama komunitas, tapi gunanya adalah untuk pemakaian pribadi. Pemakaian pribadi ya. Jadi bukan untuk dijual lagi. Karena kita nggak tahu nih, tapi ya, mendapat informasiin bahwa nggak semua orang bisa menerima hasil DIY yang kita punya. Betul. Ya, takutnya nanti ada terjadi apa-apa, terjadi misalnya ada reaksi-reaksi tertentu gitu, atau kemudian kita mempromosikan sebagai apalagi salah nih bilangnya DIY untuk menyembuhkan sembelit ya entah apalah ininya ya nama judul DIY produk labelnya ya, terus dipromosikan dengan menggunakan oil yang living, kemudian dijual, orang membeli nih, ngeluarin duit untuk DIY tersebut dengan harapan sesuai dong, apalagi wah isinya produk yang living, ternyata kok begini doang sih produk yang living. Jadi akan menurunkan image produk yang living gitu. Jadi itulah kenapa kita tidak membolehkan teman-teman untuk menjual DIY, karena semuanya harus dijual sesuai dengan kemasan aslinya gitu. Jadi kayak botol gini ya. Jadi tidak ada yang namanya relabeling dan repackaging. Nah, selanjutnya adalah kita tidak membolehkan untuk menjual yang seharusnya bentuk paket, tapi yang resmi dari yang living. Contoh PP nih. Contohnya langsung ya, untuk dijual misalnya eceran. Jadi kita tahu nih Papi ya, PP punya beberapa oil, misalnya 10 oil. Jadi kan dan dengan ukuran yang memang kemasannya memang dibuat itu untuk 5 mili gitu ya Papi ya. Nah, jadi ada juga beberapa yang jual misalnya aku mau jual peppermint aja atau dijual hanya tif-nya aja yang 5 mili, sedangkan kita tahu bahwa misalnya ukuran tif yang seharusnya maksudnya untuk dijual yang untuk satuannya itu bentuknya yang 15 mili bukan yang 5 mili. Jadi jualah produknya sesuai dengan bentuk paketan resmi dari yang livingnya. Sedangkan yang living sendiri punya bentukan bandelan juga sebenarnya beberapa gitu ya Papi. Nah, jadi kalau memang kebutuhannya teman-teman tidak nggak seperti yang misalnya maunya yang kecil-kecil, kita juga punya sebenarnya. Nah, itu yang digunakan. Misalnya kita punya beberapa produk, nanti bisa dilihat di virtual office-nya kita ya, 5 mili ya. Kemudian tidak menjual NFR, karena NFR sendiri adalah produk yang belum terdaftar di negara Indonesia. Ada izin edarnya. Jadi kita tidak memperbolehkan. Benar. Jadi kalau NFR sendiri boleh teman-teman tampilkan, tapi ceritakan sesuai untuk gaya hidup saja, ya. Jadi tidak untuk dipromosikan, apalagi kemudian hubungi saya untuk membeli benda ini. Nah,
itu tidak boleh. Oke. Oke, kemudian pastinya adalah kita harus mempelajari lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur yang ada di Young Living. Mengenai gini, Papi, kalau kita misalnya daftar member baru atau new brand partner, ketahui mengenai duplicate account. Jadi jangan sampai kejadian nih, ternyata orang yang kita daftarkan udah terdaftar juga di Young Living dan masih aktif juga untuk akunnya gitu kan. Karena pasti yang teman-teman daftarkan, nomor yang sudah didapat oleh orang ini yang ternyata sudah terdaftar akan kita terminate. Karena kita minta kembali ke akun asalnya. Karena semua brand partner di Young Living dengan satu nomor KTP hanya mempunyai satu nomor ID. Ya, sampai kapanpun dia mau kemudian terminate atau kemudian dia drop, dia sudah tidak aktif lagi selama 3 tahun. Kalau dia mau kembali lagi, dia harus menggunakan nomornya dia yang dulu. Jadi tinggal menghubungi teman-teman kita di member service, bilang saya udah pernah bergabung di Young Living, cuman saya misalnya udah setahun nih nggak belanja, jadi saya pada saat saya buka akun virtual saya kok saya dibilang sudah drop gitu ya, sudah nggak aktif. Jadi bisa menghubungi teman-teman kita di member service, informasikan bahwa saya ingin aktif kembali. Nanti teman-teman di sana akan menginformasikan langkah-langkah apa yang harus kakak lakukan setelahnya. Misalnya si job form nanti untuk reaktivasi tersebutnya ya. Yes. Jadi hindari untuk duplicate account. Yes. Yang kedua adalah cross recruit. Jadi boleh copy. Jadi cross recruit itu adalah gini, kita merekrut brand partner yang berasal dari organisasi lain, ya kan? Itu kita bilang cross recruit. Jadi misalnya dia ke teman-teman, ya saya juga udah di Young Living sih, cuman aduh saya nggak dapat edukasi, saya nggak nyaman, saya begini, terus kita ya udah sini join aja sama kita. Nah itu cross recruit namanya, itu nggak boleh, itu bisa menimbulkan perpecahan. Nah, ini harus dihindari berarti ya. Jadi harus dihindari. Kita yang bisa kita lakukan, kita kasih wawasan aja misalnya. Toh ini adalah bisnisnya teman-teman masing-masing. Kalau misalnya upline-nya tidak helpful atau seperti apa, kita bisa cari upline yang lebih tinggi lagi sampai ketemu orang yang memang mau membantu kita. Atau kalau tidak, ya sudah. Toh di Young Living ada jadwal training 2 kali seminggu, 8 kali sebulan kurang lebih, yang kita bisa ikuti untuk kita mendapatkan ilmunya tanpa harus kita mencari tahu dari upline kita yang tidak membantu itu. Begitu sih. Oke. Oke, kita masuk ke aktivitasnya yang living, Papi ya. Yang pertama ada EOS, yaitu Essential Opportunity Sharing. Objektifnya itu apa tuh, Yun? Objektifnya adalah memperkenalkan nih potensi bisnis opportunity yang ada atau bisnis peluangnya tadi ya, yang living kepada. Jadi tujuan utama adalah kepada non-brand partner dulu nih, dan tidak hanya terbatas pada pengenalan produknya saja. Betul. Karena kan namanya juga opportunity sharing, jadi kesempatan apa sih? Jadi bukan hanya kesempatan produk, tapi bahkan kesempatan bisnisnya apa sih gitu ya. Nah ini sih yang paling ketanda kalau teman-teman harus yang pernah ikut EOS atau yang penyelenggara EOS-nya juga kali ya. Penyelenggara atau diajak sama penyelenggaranya, ikutan dong gitu. Itu biasanya kita ada promosi di sosial media yang harus dipahami bahwa kalau untuk EOS ini kita flyernya adalah buat sendiri. Nah karena buat sendiri itu kita kasih aturannya lumayan banyak nih, karena bukan kita yang buatin ya. Jadi apalagi untuk IG Ads. Nah IG Ads ini kita hanya membolehkan sepertiga bidang untuk tampilan trademark. Jadi contohnya kayak di gambar itu yang di bawah itu ada tampilan trademark. Sementara 2/3-nya itu adalah benar-benar untuk mempromosikan acara EOS. Karena memang kita bukan mempromosikan produknya loh, kita mempromosikan acaranya. Jadi semini mungkin si produk itu ditampilkan, dan tentu tanpa harga dan informasi berlebihan mengenai produk. Ya, misalnya kayak kemudian dibikinlah karusel, di sebelahnya karusel, dijabarin masing-masing isi 10 oil di dalam PP, nah itu tidak boleh. Ya, jadi kita lihat hanya 2/3. Untuk informasi acara, sepertiga aja informasi tambahan, dan pasti judul acaranya harus yang comply. Pastinya. Yang berbau opportunity biasanya kalau teman-teman kita lihat ya. Yes. Gitu. Oke. Lanjutnya. Lanjut setelah EOS, kemudian juga masih EOS nih. Juga nih di dalam prosesnya Papi ya. Betul. Pertama, pastinya adalah tentunya menjaga nama baik perusahaannya kita, yaitu yang livingnya sendiri.
kemudian tadi udah Papi singgung Yes. ya, beri nama kegiatannya atau judul dari misalnya teman-teman buat flyernya adalah yang comply. Betul. Oke. Dalam flyer juga tadi tidak mengandung ya unsur klaim produk atau pendapatan. Aha. Nanti kemudian dalam acaranya nih, tadi pada saat penyelenggaraan ya Pak ya, bahwa menjelaskan produk yang living itu sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian tampilkan IDS kalau kakak-kakak sekalian sedang menjelaskan tentang business opportunity tadi, Yes. ya. Kemudian nih, secara enrollment tadi, oke, baik lagi ya, nggak boleh ada cross recruitment-nya tadi ya Pak ya. Kemudian tidak mengenroll brand partner yang statusnya masih aktif. Jadi Betul. tadi duplikat akun jadinya kan, ini akan kena banyak meter ya, ya. Kemudian cek KTP prospek. Nah, ini istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati tadi ya Pak ya. Jadi pastiin kalau memang teman-teman atau kakak-kakak ragu nih, udah data dari si yang punya identitas juga ragu, ya boleh cek dulu nih ke teman-teman member service-nya kita untuk dicek lebih lanjut dulu ya. Betul sekali. Kemudian dan itu tadi kan kita baru bahas untuk tampilan IG Ads. Nah, kalau untuk tampilan di feed atau reels atau story itu masih lebih fleksibel ya, teman-teman bisa menggambarkan trademark atau produk yang living dengan lebih besar, dengan memberikan harga dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi untuk IG Ads adalah seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, thank you. Oke, penjelasannya Papi. Oke, setelah EOS apa nih? Kita punya e-boot. Essential Boost. Nah, ini nih, objektifnya apa? Kita harus tahu dulu nih, objektifnya itu mengenai promotion. Yes. Awareness dulu, kemudian ini adalah untuk brandingnya kita, Betul. kemudian mengenai enrollment. Yes. Ini pecah-pecah gitu Bapak ya. Jadi tujuannya adalah ini gitu ya, untuk promosi, kemudian untuk branding dan juga untuk daftarin member baru. Nah, peraturannya nih kita Papi. Nah, peraturannya itu adalah kita pertama untuk e-boost kita harus daftar ya. Teman-teman di sini sudah ada penjelasan bagaimana mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-boost tersebut. Karena memang harus terdata Kak Yuni, di mana si e-boost ini begitu terdaftar kita harus membeli kitnya. Iya, e-boost kit. E-boost kit di mana kemudian kita baru bisa menyelenggarakan suatu kegiatan. Jadi e-boost ini memang ditujukan untuk bagaimana kita bisa melakukan bazar tapi comply. Kan kalau bazar itu tidak boleh dilakukan oleh teman-teman masing-masing ya. Misalnya tiba-tiba buka meja di pasar, buka meja di mall, buka meja di Car Free Day, itu nggak boleh. Jadi kita membantu, kita bikinlah si e-boost ini karena kita sudah lapor ke Kemendak akan mempunyai kegiatan e-boost, di mana teman-teman yang terdaftar yang boleh bisa melakukan, karena kemudian kita akan memberikan kayak surat izin, ya kan, yang dibawa. Jadi kalau ada dari orang-orang perdagangan, Kementerian Perdagangan datang dan menanyakan bisa ditunjukkan. Ya, oleh karena itu, karena ini terkait dengan Kemendak juga, teman-teman harus tuh jaga benar-benar si e-boost kita ya agar selalu tetap comply. Ya, kayak tampilannya gitu kan, yang harus menggunakan kit dari yang living, display produk enroll yang living, utamanya untuk produk enroll. Jadi kita tuh punya PEP, ada Starter Bundle, ada BTS gitu kan. Terus display, kalau tadi teman-teman boleh display produk lain, tapi harus produk resmi yang living Indonesia ya, dan Bank Indonesia. Tidak NFR. Nggak ada list harga karena kita memang tidak membolehkan untuk berjualan retail di situ. Kalau ada yang menanyakan mengenai ada orang datang dan menanya, saya mau dong di produk ini, silakan keluar dari booth tersebut, dibicarakan di tempat terpisah. Jadi booth tersebut memang hanya untuk tampilan enroll saja. Jadi paling nggak teman-teman dapat daftar nama nih Yun, gitu kan. Nah itu dia makanya tadi daftar nama. Menurut cerita nih, ini e-booth, Essential Booth ini keren banget gitu ya, karena benar-benar bisa ngumpulin daftar nama, asal kita punya tempat lokasi yang strategis ya. Kita bisa ngumpulin daftar nama, gitu, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak boleh menjual DIY, dan jangan membagikan flyer yang tidak resmi, gitu ya, karena ada flyer, nanti akan disediakan flyer yang resmi dari kita. Jadi kalau tidak resmi itu kesannya kok nggak seragam di setiap Essential Booth gitu. Udah nih ada nanya ini Kak Evi Sri, bagaimana cara cek KTP? Tadi sudah kali ini jelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi. Boleh, nanti boleh kirim email dengan Ibu siapa tadi maaf? Ibu Evi. Bu Evi, boleh email dulu ke kasurf.id@youngliving.com atau bisa calling juga langsung ke member service-nya kita ya, sesuai dengan nomor yang
nomor istilahnya nomor teleponnya yang living ya untuk bisa dihubungin. Nanti saya sih lebih sarankan lewat email, jadi langsung bisa dicek nantinya Oh gitu gitu ya. ya dari Oke. nomornya. Oke, paling yang disertakan adalah foto KTP-nya ya. Foto KTP-nya Jadi dan kita juga bisa cari tentunya tahu. identitas dari KMP sendiri gitu kan Ya, ya. KMP yang menanyakan juga memberitahu identitasnya dan nomor ID-nya, kemudian sertakan KTP untuk kemudian dicek KTP itu apakah sudah terdaftar atau belum gitu ya. Oke. Nah, essential boost nih. Terus selanjutnya masih ada essential boost lagi. Oke, Jadi ya. Paid Ads itu boleh banget karena ini beda dengan EOS. Kita sudah menyediakan. Benar. Jadi ada flyer resminya, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambah-tambahkan. Ini adalah yang di paid ads kan. Ya, jadi di situ nanti juga sudah akan menyebutkan mallnya ada di mana, tanggal berapa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi memang kita tidak mengharapkan punya banyak sekali flyer berbeda-beda untuk satu kegiatan ini karena memang ini biar tidak memusingkan dengan regulator juga ya. Nanti kan kita sudah mendaftarkan, kita akan lapor setiap tanggal 20-an kok nggak salah ya, akan melakukan essential booth di mana aja dan namanya siapa aja gitulah ceritanya. Oke, tentunya tidak ada promosi dalam bentuk format video ya Bapak ya, semuanya hanya bentuk flyer. Yes, jadi tidak ada PKS pakai video. Oke, kalau untuk Reels atau Feed nih, Papi mungkin ada kelonggaran sedikit kali ya? Ya, kalau untuk Reels sama Feed, biasanya kalau kita lihat teman-teman juga bisa pas acara dia bikin story, gitu kan, terus jadi gitu. Story-nya ya. Kalau saya bilang sih, kalau mau masukin ke Feed, pasang dulu ini yang resminya, jadi biar inline dengan IG Ads-nya, gitu loh. Jadi orang ngeliat, oh ini sama nih, gitu ya. Tapi kalau dibikin ulang lagi, malah orang jadi nggak ketemu relation-nya, nggak relate nih. Nah, kalau nanti kemudian di slide keduanya dia cerita lokasi di mana, slide ketiga tampilan mejanya kayak apa dan sebagainya itu silakan. Kan? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut nih kegiatan kita yang terakhir nih Papi, namanya Essential Point. Nah ini nih, ini dress banget baru berapa bulan aja, tapi kayaknya peminatnya juga sudah mulai makin banyak. Jadi tujuannya gini teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin di luar kota sana, di Jakarta sekitarnya juga boleh sih. Kalau mempunyai suatu tempat atau lokasi gitu ya yang menarik dan cukup bagus, strategis, coba silakan daftarkan gitu ya. Nanti dari situ tim sales kita akan melihat gitu ya apakah tempat ini cukup mumpuni untuk dijadikan essential point. Kalau dibolehkan ya berarti nanti teman-teman akan mendapatkan pengarahan ini harus seperti apa tampilannya dan sebagainya. Tujuannya itu adalah memang untuk tempat kumpul organisasi nih, di mana teman-teman bisa edukasi, bisa bikin aktivitas yang terkait, misalnya dia yuk kita belajar massage-nya Beautify the Skin gitu ya. Kita manggil Kak Yuni gitu ya. Kak Yuni kan paling ahli itu ya massage-nya Beautify the Skin gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan tim atau dengan prospek misalnya, ya kan. Terus misalnya bikin RDT tadi kata Kak Yuni. Terus kita bisa juga di situ display produk yang living, misalnya kayak kita display dengan menarik. Jadi dibikinnya cantik gitu ya dengan tidak jauh dari image-nya yang living gitu kan. Terus kita punya diffuser, punya buku-buku mengenai wellness, tentang oil, dan sebagainya kita display, sehingga orang yang datang ke situ memang merasa, gila ini tempat emang mencerminkan yang living, wellness banget, dan menarik gitulah. Dan tentu produk-produk display ini bisa dicoba gitu ya sama prospek atau sama tim sehingga mereka tahu, tapi tidak boleh untuk dijual eceran. Misalnya kemudian teman-teman di Essential Point-nya punya rak kaca dipajang tuh dengan harga masing-masing. Oh, ini harga sekian. Bahkan PEP pun dipajang dan dijual. Which is di mana PEP tidak bisa dijual karena itu adalah untuk di-enroll. Itu dipajang, nah itu tidak boleh. Ya nanti teman-teman akan dapat banyak sekali banner gitu ya, bagus-bagus, soft copy. Kayak ini nih yang di bawah ini adalah untuk salah contoh neon box ya. Kalau nggak neon box, apakah bisa di print? Kayaknya bisa di print ya. Itu nanti untuk dipasang bahwa ini adalah essential point ya. Jadi keren banget essential point ini, udah lumayan banyak yang berminat dan mengajukan tempatnya untuk digunakan sebagai essential point gitu. Oke.
Selanjutnya lagi, oke. Nah, ini Pasti sih yang harus diketahui juga sama kakak-kakak bahwa nanti bisa jadi yang living akan atau berhak ya Papi ya untuk mengunjungi essential booth yang udah kakak-kakak misalnya udah daftarkan, ada inspeksi nih sewaktu-waktu, jadi dadakan kita datangnya iya. nanti. Kalau kita buat janji bisa juga, Iya. tapi ada juga mungkin kunjungan inspeksi sewaktu-waktu. Betul. Ya. Nah, jadi juga bahwa aktivitas yang harus sesuai dengan kode etiknya yang living ya teman-temannya, karena ini kan terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa melihat. Jadi kita harapkan image atau nama baik dari teman-teman sendiri dan juga nama baik dari yang living ini dijaga gitu ya. Jadi kita bisa loh kalau misalnya suatu waktu kita menemukan ada kegiatan atau aktivitas yang ternyata sangat melanggar apa yang sudah kita tentukan, kita bisa akan mencabut izin untuk mendirikan essential point tersebut. Dan tentunya yang terakhir bahwa aktivitas apapun yang terjadi yang dilakukan oleh teman-teman itu di luar tanggung jawab kita sebagai corporate ya, jadi benar-benar tanggung jawab teman-teman. Oleh karena itu makanya kenapa panduan-panduan ini kita buat agar tidak terjadi kesalahan ke depannya nanti. Oke, langsung kita conclusion aja ya. Yes, kita langsung. Recap, Papi. Pertama, aktivitas sebagai salah satu cara untuk pertumbuhan Penting bisnisnya banget. teman-teman sekalian di yang livingnya ya. Betul. Kemudian yang kedua, apa, Pi? Nah, yang didapat dari aktivitas itu ternyata macam-macam ya. Tadi kan kita udah why-nya udah tahu tuh, oh ternyata bisa macam-macam. Nah, berarti kita harus bikin aktivitasnya lebih rapat lagi nih teman-teman untuk mengejar why kita tersebut. Jadi karena keuntungannya bisa loh tiba-tiba aktivitas kita itu untuk enroll, untuk penjualan loh naik, OGV-nya makin banyak, ada lagi IR-nya juga, terus retention jadi bertahan dan uprank pada akhirnya. Duitnya makin gede dong. Gede dong, Papi. Oke. Nah, aktivitas yang dilakukan offline bisa bersifat terbuka ya, Papi ya, sehingga harus menjaga nama baik grup, yaitu tadi ya, nama komunitasnya teman-teman, juga kita sebagai corporate-nya kita ya yang living gitu ya. Dan selanjutnya adalah bahwa peraturan di yang living itu dibuat tidak hanya untuk bukunya itu ya, untuk ganjalan pintu gitu loh Yun, karena lumayan tebel ya, tapi coba dibaca-baca. Dan mungkin kalau misalnya tidak sempat baca, rajinlah ikut trainingnya Kondak setiap sebulan sekali gitu, paling nggak kita tahu oh ternyata boleh, oh ternyata nggak boleh gitu ya, dimana kita memang ada peraturan-peraturan yang ternyata bisa diterapkan ketika kita melakukan kegiatan, atau kemudian ada aturan-aturan untuk aktivitas-aktivitas tertentu gitu ya. Jadi kayak EOS, tadi ada essential booth, essential point, itu punya peraturan-peraturan khusus yang terpisah. Dan gitu. Update informasi juga mengenai peraturan yang living, kita udah share satu di Viral Office mungkin ya Papi ya. Yang kedua itu ada di Instagramnya yang living, yang kita private gitu ya. Betul. Misalnya di YLID_education. Oh, harus follow dong. Harus follow untuk tahu update yang ada di yang living. Jadi nggak cuma tentang produknya aja, tapi mengenai produk, tentang bisnis yang ada di yang livingnya, kita share di sana. Emang gimana caranya tuh Kak Yuni? Jadi kalau teman-teman yang belum bergabung atau yang mau timnya untuk follow, ya boleh nanti langsung cari dulu ya akunnya ya di tadi @YLID_education. Kemudian jangan lupa setelah follow langsung kirim direct message atau DM. Langsung informasikan nama dan juga nomor membernya atau nomor ID-nya kakak-kakak sekalian, nanti biar kita bisa konfirmasi. Karena hanya brand partner aktif lah yang bisa join dalam grup. Eksklusif banget nih informasinya. Dan hanya untuk brand partner Indonesia saja. Yes, oke. Sip. Oke, ini udah jam 1. Iya. Aduh, udah lewat deh, Maaf ya kelewat dikit, cuman itu tadi adalah training Kondak bulan ini gitu ya, dan teman-teman saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan hikmah dan catatan-catatan yang kemudian mungkin bisa memotivasi, mungkin jadi punya ilmu baru, mungkin bisa di-share ke timnya untuk bikin tadi aktivitas. Atau mungkin apply-nya kan, saya mau ikut saya mau jadi penyelenggara gitu. Atau saya mau tahu lebih lanjut mengenai itu. Saya pokoknya pengen apply, saya pengen punya aktivitas, tapi harus sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah untuk itu saya Irianto. Kita tanya dulu, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tadi udah ya, cek KTP bagaimana? Oh oke. Sudah ya. Ada kan pertanyaan lagi sama kakak-kakak sekalian? Kalau nggak ada,
Seperti Kita ini hitung aja ya. sampai Hitung mundur 1, gitu 2, ya. 3, tidak ada Kak Yuni. Jadi saya Irianto, Dan saya dengan Yuni. kita dari tim Kondak, dan kita harapkan teman-teman di sini bisa menjadi agent of conduct. Agent of conduct-nya kita juga ya, sama-sama kita jaga. mengawasi diri sendiri dan tim di dalam jaringan sehingga kita semua mengikuti peraturan yang sudah diterapkan. Oke, kalau begitu sampai ketemu bulan depan. Dadah. Terima kasih juga Kak Dadah, Dera. dadah, dadah.